Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan, Katuran Rawuh Ning Provinsi Banten. Perkenalkan, nama saya Lia Febrianti Dan saya Siti Alwiyah dari tim Dulur Banten. Kami akan melakukan pemaparan tentang hasil penelitian kami yang berjudul Papasakan Banten Food Game, mengenalkan kearifan lokal makanan khas Banten melalui game. Di Provinsi Banten memiliki berbagai macam makanan tradisional dengan keunikan cita rasa, cara pembuatan, dan sejarahnya. Namun sayangnya, eksistensi makanan tradisional makin redup di kalangan generasi muda. Padahal, makanan tradisional perlu dimanfaatkan, dikembangkan, dan dilestarikan keberadaannya dari generasi ke generasi. Halo teman-teman, bisa sebutin makanan tradisional Banten yang kalian tahu? Sate Bandeng nggak sih? Iya, sate Bandeng. Apalagi ya? Rabek gak sih? Iya, rabek. Kalau sejarah dan cara pembuatan makanan tradisional Banten, kalian tahu nggak? Kurang tahu sih. Kurang tahu. Nah, Sobat Prestasi, generasi muda sejatinya sudah tidak asing dengan beberapa nama makanan tradisional Banten. Namun, tidak semuanya mengetahui tentang sejarah dan cara pembuatan makanan tradisional Banten. Perkembangan digital yang cukup populer dan paling disukai oleh generasi muda saat ini adalah game. Berdasarkan kuesioner menunjukkan bahwa siswa SMA Negeri 1 Ciruas umumnya memiliki durasi bermain game yang cukup signifikan. Namun, pemakaian yang cukup lama ini belum mampu dapat dimaksimalkan oleh mereka untuk pendidikan dan pengenalan budaya. Kuesioner tersebut juga menunjukkan bahwa game bertema masak-masakan menjadi salah satu game populer di kalangan siswa. Hal ini dapat dikembangkan menjadi sebuah inovasi terkini untuk mengenalkan kearifan lokal makanan tradisional kepada generasi muda agar bisa lebih dikenal. Namun, hingga kini belum ada sebuah penelitian yang mengembangkan game berbasis makanan tradisional. Oleh karena itu, kami membuat sebuah inovasi bertajuk Papasakan Banten Food Game untuk mengenalkan kearifan lokal makanan tradisional Banten kepada generasi muda. Nah, dalam penelitian ini, rumusan masalah yang kami angkat adalah: pertama, bagaimana sejarah, keunikan, dan cara pengolahan makanan tradisional Banten. Yang kedua, bagaimana persepsi generasi muda terhadap makanan tradisional Banten. Yang ketiga, bagaimana pengembangan papasakan Banten Food Game. Dan yang keempat, bagaimana respon generasi muda terhadap papasakan Banten Food Game. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan generasi muda terhadap makanan tradisional Banten menggunakan media teknologi terkini berbasis game. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu Research and Development dengan model penelitian ADI, yaitu Analyze, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Adapun teknik pengumpulan data diperoleh melalui angket, kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data dilakukan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hasil penelitian mendeskripsikan tentang sejarah, keunikan, dan cara pembuatan makanan tradisional Banten. Dalam penelitian ini ditelusuri 5 makanan tradisional Banten yang mewakili 5 daerah utama di Provinsi Banten, yaitu sate bandeng dari wilayah Serang, rabek dari wilayah Cilegon, mie laksa dari wilayah Tangerang, kue balok dari wilayah Pandeglang, dan lemeng dari wilayah Lebak. Yang kedua, hasil penelitian ini membahas tentang persepsi generasi muda terhadap makanan tradisional Banten dan dapat disimpulkan bahwa minat generasi muda terhadap makanan tradisional Banten kini mulai tergantikan oleh keberadaan makanan modern. Papasakan diambil dari bahasa Sunda yang berarti bermain masak-masakan. Kata ini digunakan menjadi nama game tradisional Banten yang kami buat. Game ini dikembangkan melalui 5 tahap. Tahap yang pertama yaitu Analyze, yang digunakan untuk memperoleh data mengenai pengetahuan generasi muda terhadap makanan tradisional Banten. Tahap yang kedua adalah Design. Desain game dilakukan untuk menentukan setiap ilustrasi dan gambar yang terdapat dalam game. Sebagai background utama terdapat 5 landmark yang mewakili daerah di Banten. Selain itu terdapat 2 maskot yang mewakili 2 nama pahlawan di Banten. Maskot yang pertama laki-laki diberi nama Tirta yang terinspirasi dari Sultan Ageng Tirtayasa. Maskot yang kedua yaitu perempuan diberi nama Ageng yang terinspirasi dari Nyi Ageng Serang.
Semua cara pembuatan makanan tradisional dibuat sesuai dengan hasil pemaparan wawancara dan observasi, serta alat-alat yang digunakan juga dibuat semirip mungkin dengan yang aslinya. Setelah semua gambar dan ilustrasi siap, maka papasakan Banten Food Game dibuat prototipenya melalui aplikasi Figma. Adapun storyboard mengenai papasakan Banten Food Game dapat dilihat melalui gambar berikut. Dalam tahap implementation, responden diminta untuk mencoba papasakan Banten Food Game. Selanjutnya, responden diminta untuk mengisi angket yang telah disediakan. Setelah game ini dibuat dan diimplementasikan kepada generasi muda, didapatkan respon generasi muda terhadap game ini. Hasil angket menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa papasakan Banten Food Game ini menarik. Selain itu, hasil angket menunjukkan bahwa papasakan Banten Food Game dapat memberikan pengetahuan baru bagi generasi muda tentang makanan tradisional Banten yang sebelumnya tidak mereka ketahui. Game ini juga dapat menumbuhkan rasa ingin tahu dan ingin mencoba makanan tradisional Banten. Salah satu daya tarik papasakan adalah ilustrasi yang dibuat dengan mudah. Desain dan ilustrasi disempurnakan melalui layout atau tata letak yang tepat sehingga mudah dijangkau oleh tangan dan mata pengguna. Petunjuk dari game ini mudah dipahami serta game ini dapat dioperasionalkan dengan mudah dan baik. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hadirnya papasakan Banten Food Game menjadi sebuah inovasi kekinian guna mengenalkan generasi muda tentang keunikan, sejarah, dan cara pembuatan makanan tradisional Banten. Hasil respon generasi muda menunjukkan bahwa papasakan Banten Food Game dinilai menarik dan dapat menambah pengetahuan baru bagi mereka tentang makanan tradisional Banten. Halo Sobat Prestasi, sekian pemaparan dari kami. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.